Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan pengusaha yang masih muda dan bergerak di beberapa sektor ya, yang memiliki usaha sangat banyak gitu. Mari kita sapa Bapak Dewa Gede Anom Wibawa, seorang pengusaha yang bergerak di berbagai bidang gitu. Om Swastiastu, Pak Anom. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Astungkaro baik Niki. Luar biasa. Jadi memang situasi pandemi ya Pak ya, kita harus sehat terlebih dahulu. Ya. Pak Anom bergerak di berbagai bidang usaha, sangat luar biasa. Jadi di tengah pandemi ini bagaimana Pak kondisi bisnis? Infonya ini punya resort juga. Bagaimana bisnis resortnya Pak? Sebetulnya situasi sekarang itu mungkin dunia ya, dihadapkan kepada dua masalah. Satu, masalah kesehatan, yang kedua masalah ekonomi. Jadi kalau kita berbicara Indonesia, Bali itu merupakan provinsi yang paling keras berdampak terhadap situasi ini. Kalau tidak salah, kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu, itu sudah mengalami minus sudah sampai 14%, kalau tidak salah ya. Memang antara kesehatan dan ekonomi itu merupakan dua hal yang tidak bisa kita pilih. Bali ini adalah tempat pariwisata, yang boleh dikatakan 75% penduduknya pariwisata. Betul. Kalau dilihat dari segi pertanian itu kurang lebih sekitar 12%. Sisanya adalah pendukung pariwisata. Karena saya lihat pariwisata ini merupakan sebuah industri yang sangat rentan terhadap isu. Tapi cepat baliknya kok. Rentan tapi cepat baliknya. Dan saya sangat optimis sekali pariwisata pasti bangkit. Kenapa? Karena pariwisata itu merupakan sebuah sumber daya yang melekat. Ya, pariwisata itu sumber daya yang melekat, sehingga pariwisata itu merupakan sebuah industri yang berkesinambungan. Saya bilang berkesinambungan karena pariwisata itu kita di Indonesia, kita banyak banget mempunyai destinasi-destinasi yang sangat bagus. Destinasi wisata ya? Iya, destinasi wisata yang sangat bagus. Kita mempunyai sumber daya alam yang bagus ya. Terus budaya yang sangat bagus. Kalau kita berbicara Bali, kita kerucutkan Bali. Bali budayanya mungkin nggak ada tandingannya di dunia. Itu menyebabkan saya optimis banget. Dan saya berharap kepada pemerintah, ini harus dikemas dengan baik. Seberapapun bagusnya pariwisata kita, kalau kemasannya kurang bagus, saya kira tidak akan maksimal hasilnya. Seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, mungkin lebih spesifik ke resortnya Pak ya. Jadi untuk resort sendiri saat ini masih open dan segmennya itu kemana Pak? Saya kalau boleh cerita sedikit ya, saya mulai buat resort itu kurang lebih tahun 2015. Pada saat itu yang ada di benak saya adalah, kebetulan saya orang Tapak Siring. Saya berpikir hanya begini aja, kira-kira apa ya cocok saya buat di Tapak Siring. Saat itu saya tidak berpikir tentang profit enggak. Di samping saya dapat pulang kampung, lihat orang tua, lihat keluarga, ada sesuatu yang harus saya cari. Saat itu saya sama istri memutuskan mencoba membuat resort 10 unit saat itu. Ya, seiring berjalannya waktu ternyata berkembangnya bagus. Kebetulan saat itu saya ketemu dengan seorang kawan, dikenalkan kepada seseorang sebagai operator, operator resort ya, namanya itu Pramana, Pramana Experience. Jadi dengan ketemu dengan Pramana Experience itu, saat itu saya berkolaborasi, akhirnya kita meeting. Setelah kita mengadakan meeting, dari pihak Pramana bilang, oh ini jalanin, bagus, dia bilang seperti itu. Pada saat itu kita buat, terus berjalan, ternyata hasilnya berjalan dengan baik. Dan bahkan saat itu kita sering overbooking. Overbooking kita bawa ke Ubud sering. Nah, karena kita punya 10, ketika saya mengadakan meeting dengan Pramana selaku operator saya, bahasa pada saat meeting itu bukan ke teknis lagi. Bahasanya, ini Pak Dewa ini bisa dikembangkan lagi nggak? Jadi saat itu saya sama istri berpikir, ini
Sedangkan lahan tidak ada. Ya. Terus permintaan atau demand-nya meningkat. Saat itu saya memutar otak, saya bawa ke bawah. Kebetulan resort saya itu ada tebing 35 meter. Saya turun ke bawah buat tingkat. Kalau tidak salah saya mendapatkan apa ya? Itu kamar lagi 22. Totalnya menjadi 32. 32 Ya. room ya. Dan itu selesainya 2020 bulan Januari. Pas sebelum pandemi ya. Ya, sebelum pandemi. Di Bali gitu ya. Ya, di Bali. Ya. Nah, kebetulan pasar kita itu adalah Eropa. Eropa dan Amerika. Totally Amerika dan Eropa. Ya. Itu. Ya. Ya. Jadi memang sudah menambah karena banyak permintaan sehingga menambah dan dihadapkan dengan pandemi. Nah, Ya. di situasi seperti ini strategi apa Pak yang dilakukan sehingga tamu mancanegara kan belum bisa ke Bali? Ya, sebetulnya gini ya. Kita itu soft opening kemarin tanggal 27 Februari 2020 ya. Ya. Pada saat kita soft opening, itu respon pasar terhadap resort kami itu luar biasa. Bahkan kita sudah mempunyai bookingan sampai Oktober saat itu. Nah, itu kita buka tanggal 27 Januari. Terus kita dapat menjalankan bulan Februari dan Maret. Habis itu ada COVID. Ya. Maret akhir, April awal tuh udah bookingan sudah cancel semua. Pada saat itu saya sempat menarik nafas panjang, jujur aja. Artinya begini, ini sebuah kejadian atau peristiwa mungkin ya semua orang belum pernah mengalami. Ya. Belum pernah mengalami. Dan pada saat tanggal 1 April saya meeting dengan operator saya, Pramana. Saat itu operator saya menyarankan saya untuk menutup. Dengan berbagai pertimbangan, Pramana bilang, Pak Dewo, hal ini tidak memungkinkan, lebih baik kita tutup. Saat itu saya berpikir, saya mengambil sebuah keputusan tidak menutup. Saya berusaha mengkajinya bukan sebatas dari sisi bisnis saja, Ya. bukan. Saya coba mengkaji dari sisi-sisi yang lain. Ya. Satu, kalau saya tutup, pada saat itu saya itu udah game over, udah selesai urusan. Jadi kalau saya tuh baru bangun ya, kalau itu saya tutup seperti ini udah kosong, nggak ada tantangan. Ya. Itu yang ada di otak saya. Akhirnya saya buka, saya mengambil opsi buka. Mengambil opsi buka itu satu untuk biar bisa menjaga sebuah eksistensi Betul. dari resort saya. Kebetulan resort saya itu berada di sebuah jurang. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya tutup itu berbulan-bulan, bahkan setahun lebih ya. Itu sangat berat buat saya untuk mengembalikan sebuah eksistensi itu. Saya tidak mau itu memudar, tidak mau. Saya ambil buka dan itu pun tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Ini ada biaya, tentunya ada biaya, ada tanggungan yang perlu saya hadapi di sini. Ya. Saat itu juga saya lagi berpikir, saya ingin mengurangi karyawan. Mengurangi karyawan, tentunya dengan tidak banyaknya karyawan, otomatis kita bisa efisiensi di sini. Begitu saya melihat sebuah list ya, saya lihat nama-nama karyawan dari 45 karyawan, satu pun saya tidak punya kemampuan, yang mana harus saya pilih, harus saya kurangi. Berat ya Pak ya? Berat banget. Di sini ada rasa yang jalan. Antara rasa dan rasio saya tuh imbang saya di sini. Kalau saya kurangi si A, saya PHK si H, berat banget. Ya. Akhirnya saya meeting juga dengan staf saya ambil keputusan, ya udah kita tidak usah di PHK, jam kerjanya jadi atur. Jadi pengurangan jam kerja ya? Pengurangan jam kerja. Yang dulunya kerja dalam satu bulan itu 24 hari, sekarang maksimal 10 hari. Ya. 1 sampai 10 hari, itu minggu sampai 10 hari. Dengan tanpa merumahkan karyawan ya? Ya, betul.
Ya, ya. Artinya beberapa kayak strategi sudah diambil ya Pak ya di tengah pandemi dan situasi sulit ini. Nah itu untuk riset Pak. Dan infonya juga bergerak di bisnis lain migas juga Pak ya. Ya, Jadi bagaimana Pak kondisi migas di tengah pandemi ini? Apa juga mengalami dampak dari pandemi ini? Jujur aja, saya sempat melakukan sebuah riset kecil-kecilan Ya. di sebuah SPBU ya. Riset saya ini tentunya berdasar gitu loh ya. Ini kenapa hasilnya turun? Ini penyebabnya apa? Ya. Saya coba 2 hari berada di SPBU. Saya tanya customer. Jadi yang awalnya dia keluar pakai mobil, Ya. tiba-tiba dia pakai motor. Kalaupun dia pakai mobil, itu hanya seperlunya aja. Ya. Bahkan saya sempat tanya. Kebetulan saya kenal salah satu customer. Pak, kok jarang sekali beli minyak, Pak? Ya, Pak, hanya seperlunya aja. Dia bilang dulu dia bekerja di sektor pariwisata sebagai guide freelance ya. Tiba-tiba dihadapkan oleh situasi kayak sekarang ini, oh ini ternyata salah satu penyebabnya. Intinya masyarakat itu keluarnya seperlunya aja. Jadi pengurangan di SPBU itu kurang lebih sekitar hampir 50%. Penurunannya Pak ya? Iya, penurunannya. 50% ya? Iya, hampir. Ya. Jadi sale itu benar-benar drastis banget turun. Ya, yang karena saya ceritakan tadi itu. Ya, ya. Tuh. Sebagai seorang pemilik SPBU, langkah apa Pak yang diambil melihat penurunan yang cukup signifikan? Kita tahu ya, usaha migas itu adalah sebuah usaha yang produknya bukan kita yang punya. Betul. Kita itu adalah sebuah mitra dari Pertamina. Tentunya kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil adalah sebuah kebijakan yang sesuai dengan protap. Tidak bisa kita ambil produknya bawa keluar, tidak bisa. Bagaimanapun juga produk itu produk yang punya Pertamina, terus kedua tidak bisa dimarketingkan bawa keluar, otomatis sifat kita menunggu. Yang kita bisa lakukan hanya dari segi pelayanan aja. Pelayanan lebih baik, tepat waktu, cuman itu aja, yang lain tidak bisa. Tapi di situasi seperti ini di tengah pandemi lebih meningkatkan pelayanan atau masih sama seperti sebelumnya? Kalau pelayanan kita memang setiap kita gajian setiap bulan kita selalu wanti-wanti bahwa Di dalam domain- situasi apapun pelayanan itu merupakan sebuah keniscayaan menurut saya. Ya. Dalam satu bidang usaha apapun, Ya. dan kebetulan juga saya bergerak di bidang hospitality, ada resort, itu memang nomor satu adalah sebuah pelayanan. Betul. Ya, menurut saya itu sebuah keharusan. Ya. Pelayanan memang harus memberikan pelayanan terbaik ya Pak kepada seluruh customer ya. Ya. Pak Anom, jadi di situasi seperti ini di pandemi saya melihat optimisme Pak Anom di tengah pandemi ini luar biasa. Jadi apa Pak yang mesti dilakukan teman-teman kita di luar sana yang mungkin saat ini sedang down dengan adanya pandemi ini? Buat teman-teman semua ya, situasi sekarang adalah situasi yang sangat sulit memang. Coba kita jangan fokus kepada coronanya, kepada penyakitnya. Artinya saya yakin kok setiap peristiwa itu ada, itu bukan untuk mengkerdilkan kita, tapi untuk menguatkan kita. Coba kita ambil sebuah sisi baik atas peristiwa ini ya. Terus mari tetap berkarya, karena saya yakin salah satu dari kehebatan manusia itu adalah mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi. Iya. Corona ini bagian dari pemicu manusia untuk mampu beradaptasi. Itu aja sih, Mbak. Tetap optimis dan bisa beradaptasi ya Pak ya di situasi apapun itu ya. Iya, harus. Iya. Jangan lihat mari kita, memang sebuah kalimat atau kata yang sangat mudah ya. Tapi sulit untuk dilakukan. Lakukan. Mari kita berdamai dengan COVID itu aja. Artinya menghadapi COVID ini kita harus mesti lentur. Nggak usah dilawan gitu lah. COVID ini kan selalu ada. Seperti Bapak Presiden bilang kan COVID itu akan selalu ada. Ya, akan selalu ada dan kita berdampingan dengan Akan berdampingan. COVID ini. Akan berdampingan. Iya. Baik Pak Anom,
sudah di penghujung. Jadi terima kasih informasinya, luar kasih. biasa, seorang pengusaha yang bergerak di berbagai bidang gitu ya, yang menginspirasi teman-teman pemirsa Bali TV tentunya tetap optimis dan bisa beradaptasi di situasi Ya. apapun. Oke. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Dewa Gede Anomibawa, seorang pengusaha yang bergerak di berbagai bidang, ada resort dan juga migas. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Neri. Sampai jumpa. Om Santi Santi Om Santi. Om. Santi Santi Om.